karena Gus Dur itu di dalam artikel tersebut merefleksikan atau membongkar kembali asal-usul di balik latennya konflik antara Palestina dan Israel. Jadi dia membongkar, jadi bukan membongkar secara argumentasi yang dipakai bukan argumentasi teologis, tapi juga argumentasi ekonomi politik dan politik kelas. Nah, ini yang menarik. Bagi Gus Dur itu, konflik tidak bisa serta-merta dilihat sebagai bentuk pertentangan antara dua negara yang dilandasi oleh agama, Islam Kristen versus Yahudi. Atau barangkali sekarang kita lihat juga ada Yahudi yang bergabung dengan kelompok Palestina juga melawan. Tidak bisa disederhanakan seperti itu. Karena yang mereka berdiri di dalam melawan Israel juga kelompok Yahudi, tidak bisa disederhanakan begitu. Jadi untuk saat ini teman-teman yang memiliki pintas pengetahuan bahwa itu merupakan konflik agama, itu tidak sesederhana itu. Meskipun perlawanan dari rakyat Israel itu juga dimotivasi oleh keyakinan religius, seperti kemudian melundingnya Al-Aqsa, kemudian jangan sampai tanah suci diambil oleh paksa oleh Zionis dan sebagainya. Meskipun itu ada menjadi penting, tapi kita perlu melihat persoalan ini pada titik tertentu di mana dia lebih kompleks. It is not about religious understanding. Itu bukan sekedar pemahaman religius. Nah, Gus Dur bilang bahwa pergolakan Palestina dan Israel itu merupakan buah tangan dari keterlibatan superpower. Nah, ini menarik. Jadi ada di belakang Israel dan di belakang Palestina. Di awal-awal konflik ketika itu merupakan ada keterlibatan superpower yang mengenerasi atau melakukan penetrasi di dalam dua negara tersebut. Nah, superpower ini pada mulanya itu kan pendudukan pertama kali Palestina, pendudukan pertama kali Israel di Palestina itu kan tahun 1948. Tapi sebenarnya rakyat dari Jew sendiri itu, rakyat Yahudi itu sudah mulai migrasi dari awal dari Eropa. Mereka datang dari Eropa. Sebelumnya sebetulnya mau dipindahkan ke Afrika, tapi tidak bisa. Tapi maunya di Palestina karena klaimnya adalah tanah suci. Nanti kita lihat bagaimana konstruksi intelektual nanti. Itu pasca dunia kedua. Nah, di pasca dunia kedua itu bagi Gus Dur ada pertentangan tiga negara besar di situ yang ingin caplok wilayah Timur Tengah, bukan cuma Palestina, wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Itu ada Inggris, ada Prancis, dan Uni Soviet. Nah, ini saya mencoba meringkas konflik ini. Bagi saya ada 5. Pertama Inggris versus Uni Soviet itu pasca PD2, Perang Dunia Kedua. Nah, isu pendirian Israel ini lewat gerakan pendirian Zionisme. Jadi Zionisme itu sebuah aliran politik dalam Yahudi yang kemudian dikembangkan dengan dasar untuk mengklaim bahwa tanah suci itu adalah tanah milik Israel, gitu. Nah, siapa yang kemudian bagaimana ini kemudian bisa jadi ya? Karena ada bantuan pemerintah Inggris pada waktu itu, kolonial Inggris, Britania Raya, British. Nah, karena umat Yahudi Eropa itu meminta pemerintah Inggris untuk dapat menyalurkan aspirasi daripada umat-umat Yahudi yang ada di Eropa. Maka pertama maunya di Afrika, tapi ternyata pindahnya ke Israel, ke Yerusalem. Nah, yang kedua, tapi di dalam pergolakan tersebut ada tentara Uni Soviet. Nah, Soviet kemudian yang tidak suka kepada Inggris, yang berperang kepada Inggris, kemudian dia melakukan atau melibatkan diri ke dalam Iran pada waktu itu. Jadi dia mau caplok lewat Iran. Tapi pada saat itu ternyata pengaruh Inggris di Iran juga lebih kuat sehingga tentara Rusia kemudian ditendang habis. Nah, Soviet mau sekali untuk menyelesaikan isu Palestina itu karena bagi mereka seksi seperti itu. Yang kedua, karena dilihat Inggris dan Prancis kemudian gagal kemudian untuk menyelesaikan konflik di Palestina karena sudah mulai pecah, apalagi setelah 60 Wars itu, Amerika sebagai superpower dunia itu mengambil kepemimpinan Barat. Nah ini tetap ada saja dengan konflik di Gamal Abdel Nasser itu waktu itu perang tahun 1956. Nah, di ketiga ada konsolidasi diam-diam. Jadi ini normalisasi diam-diam terhadap negara Israel. Jadi normalisasi diam-diam pengakuan legalitas atas negara Israel ini sebenarnya sudah lama. Dan itu dimotori oleh oleh Amerika. Oh, ini zoom-nya kurang 10 menit ya? Bentar. Halo, cek. Kedengaran nggak? Halo.
Kalau ada. Dengar Bang, dengar. Itu apa namanya? Kurang 10 menit ya Zoom-nya. Kasih peringatan tadi. Oke, kita lanjut saja ya. Nanti kalau mau sakit masuk ulang. Oke, kita lanjut ya. Keempat, sorry, di keterlibatan dulu. Jadi legalitas Israel sebagai negara yang berdiri sendiri itu sudah lama. Jadi bukan sekarang lagi. Nah itu dari Presiden Carter itu di Amerika pada waktu itu. Jadi dia rela untuk mempertemukan antara Presiden Mesir dan Perdana Menteri Israel. Jadi waktu itu kekuatan Timur Tengah Liga Arab pada waktu itu adalah Mesir, bukan Arab. Karena Mesir dianggap memiliki kekuatan yang kuat sekali, sehingga dilihat oleh dunia Barat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Timur Tengah. Sehingga untuk melegalkan Palestina, untuk melegalkan Israel sebagai sebuah negara yang melakukan okupasi di Palestina, maka perlu adanya mediasi. Nah, mediasi ini dipimpin langsung oleh pemerintah Amerika. Keempat, apa yang berada di balik kepentingan para superpowers ini mengaruhi latar belakang historis, kultural, ideologi untuk mendominasi kawasan Timur Tengah. Jadi bukan hanya pencaplokan itu, jadi implikasi daripada kontestasi ideologi antara negara-negara besar ini, Prancis, Inggris, kemudian Rusia, Uni Soviet kemudian Rusia sekarang, sampai Amerika kemudian telah mempengaruhi bagaimana konsep pengetahuan, konsep kultural dan identitas daripada kawasan Timur Tengah. Nah, di dalam hal ini Timur Tengah juga tidak diam sebenarnya. Jadi bukan serta-merta ketika didatangi, ketika dicaplok menjadi medan kontestasi ideologi, Timur Tengah diam, tetapi di saat yang sama mereka juga melakukan berbagai macam perubahan. Pada saat yang sama ditimbul aliran-aliran Marxis, ideologi kiri sebagai landasan untuk mewujudkan demokrasi. Jadi monarki absolut juga kemudian mulai berganti, mulai bicara soal demokrasi. Tapi di saat yang sama perkembangan ini juga turut diikuti dengan perkembangan fundamentalisme Islam. Nah, bagi Gus Dur fundamentalisme Islam ini kabur sebenarnya. Dia sebenarnya bukan datang dari Islam, tapi dari Kristiani. Tapi kemudian diadopsi untuk melihat Islam karena memang perkembangan dunia waktu itu sedang menyorot Islam sebagai sebuah negara yang seksi untuk menjadi kontestasi ideologi, brand kontestasi ideologi. Nah, politik kelas. Implikasi dari campur tangan superpower ini bagi Gus Dur itu lahirnya politik kelas di kalangan internal Timur Tengah. Nah, politik kelas ini diilustrasikan olehnya lewat pandangan sosiolog Belanda, Dewan Hins, dalam bangunan masyarakat berbentuk kursi tajam. Nah, di sini pilar-pilar itu. Nah, di pucuk tertinggi itu, bagi Gus Dur, ada raja dan para elit pemerintahan. Ini di Arab loh. Nah, mereka itu, raja dan elit pemerintahan ini makan enak, kemudian bisa kemana-mana, memiliki harta, memiliki penghasilan, dan lain sebagainya, memiliki kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, yang menopang raja-raja dan elit-elit ini adalah sejumlah kecil elit terdidik. Nah, elit terdidik ini, itu sekolah di Barat. Nah, ketika mereka pulang, itu ada yang pro dengan pemerintah, ada yang pro dengan Barat, ada yang tidak pro dengan pemerintah, ada yang tidak pro dengan Barat. Jadi terjadi seperti apa? Seperti polarisasi dalam konstruksi intelektual di Timur Tengah pada waktu itu. Nah, elit-elit terdidik ini misalnya yang sekolah di Amerika, Edward Said. Nah, tapi dia tidak pulang lagi. Dia menetap di Amerika. Edward Said itu dia pro terhadap Palestina, tapi kemudian dia mengutuk Israel. Mengutuk Israel, mengutuk Amerika, tapi dia sekolah di Amerika. Contohnya seperti itu. Nah, ada juga Salman Rushdie, ada juga misalnya Asef Bayhat, ada juga misalnya beberapa penyair dan lain sebagainya. Nah, pada lapisan ketiga itu ada kelas menengah pribumi. Jadi pribumi, tapi kelas menengah. Dia menguasai usaha-usaha perniagaan. Jadi orang ini ya stabil lah, perekonomiannya cukup stabil dan mereka menguasai perusahaan, perniagaan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jumlah besar kelas terdidik yang tinggal di kota tapi tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Nah ini, jadi di sana itu juga ada orang-orang yang tinggal di kota, kalau ekonomi menengah, tapi kemudian tidak punya pekerjaan yang layak. Dan di bawah, di lapisan paling bawah ada mayoritas masyarakat miskin yang hidupnya jauh dari kota, lebih banyak daripada populasi umat di kota, kemudian hidup di pedesaan mereka dan memanfaatkan lahan untuk mencangkul, memanfaatkan lahan seperti itu. Mereka ini yang paling banyak.
Nah, dan justru kemudian teman-teman yang menariknya, Gus Dur menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat pedesaan ini dia apa ya tidak memiliki identitas yang sulit untuk berkembang dan kemudian karena terlalu dekat dengan institusi keagamaan. Nah, nah di dalam politik kelas itu Gus bilang bahwa kelas elit yang tadi dia pertama memiliki identitas kosmopolitan. Kosmopolitan itu berarti modern, seperti itulah. Nah, mereka tidak terlalu memperhatikan spiritualitas, sentimen kebangsaan. Mereka tidak pusing soal itu. Kelas menengah justru terbalik, tapi kelas menengah terbalik. Nah, bagi kelas menengah, nasionalisme sempit. Jadi nasionalis pemahaman mereka tentang negara, tentang berdaulat, tentang berdemokrasi itu sempit. Sehingga membawa mereka pada sebuah keadaan xenofobik. Xenofobik itu terlalu mencintai kebudayaan sendiri. Nah, itu disebabkan apa? Oleh Gus Dur, disebabkan oleh keterikatan dengan lembaga-lembaga agama. Artinya, bagi Gus Dur itu tidak ada persoalan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Tidak ada persoalan soal itu. Yang jadi persoalan adalah ketika terlalu dekat dengan agama dengan lembaga-lembaga ini, tapi kemudian tidak serta-merta melihat realitas yang terjadi pada hari-hari atau lagi di kancah global pada waktu itu menyebabkan kita xenofobik, menyebabkan kita kopong persoalan informasi, xenofobik dan terlalu mencintai budaya kita sendiri. Kita tidak ngeh dengan peradaban zaman yang terjadi. Yang ketiga, ada pertentangan ras di Lebanon. Ini digambarkan Gus Dur dalam contoh Lebanon, kemudian agama sebagai Turki antara Kristen dengan Islam. Ada bahasa Arabofil dan Frankofil. Nah, ini di Turki, masih di Turki. Nah, ini Turki dan Tunisia. Dan persoalan ekonomi di kelas menengah Palestina dan Bumi dan Jordania. Nah, selanjutnya ada fundamentalisme kultural yang menyebabkan tergerusnya supremasi bidang kebudayaan dengan masuknya liberal art. Nah, jadi ini pengetahuan sebenarnya. Jadi ketika masuknya kontestasi ideologi, terbentuknya politik kelas, itu menciptakan yang namanya penetrasi pengetahuan dari Barat. Nah, itu ingat tadi bagi Gus Dur itu bukan cuma Barat yang memaksakan penetrasi itu, tapi juga masyarakat Timur sendiri ingin melakukan itu. Sehingga terjadi namanya kebebasan pengetahuan, liberal art, seni bebas. Sehingga kultur yang seharusnya membuat mereka mengingat kembali masa lalunya tidak tergantikan dengan liberal art tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, identitas yang mengikat warga hanya soal historis. Jadi, ya kayak kita lah misalnya di Indonesia, atau misalnya di Sulawesi lebih tepatnya, atau misalnya di tempat mana saja ada tinggal, kita terlalu mengagung-agungkan bahwa kita punya sejarah yang gemilang. Di Barat itu, di Timur itu kita selalu bilang bahwa kita punya sejarah tentang penaklukan Islam, masuknya Islam ke negara-negara Eropa, menguasai 2/3 dunia dan lain sebagainya. Tapi ini bagi Gus Dur adalah sebenarnya identitas yang soal euforia saja. Tidak ada gunanya lagi untuk diingat-ingat untuk sekarang ketika menghadapi realitas yang sudah terjadi. Meskipun kita bisa mengambil refleksi dari sana. Nah, tetapi di saat yang sama juga identitas yang baru hanya sebagai kebanggaan. Jadi ketika orang sudah dengan liberal art, sudah menjadi terbuka, itu juga bangga bahwa ya saya sudah seperti ini. Saya sudah bangga bahwa saya sudah bisa terbuka dan lain sebagainya. Nah, dalam perseteruan politik dunia. Izin Kak. Ya, gimana? Waktu kita kan tinggal 1 menit. Jadi sudah dibagikan Zoom meeting yang kalau habis waktu ada Zoom meeting sudah dibagi di share di chat. Nanti kalau mati kita masuk ulang di Zoom meeting yang sudah dibagi tadi. Oke. Jadi saya oke. Tinggal 1 menit. Sudah kita keluar saja ya. Nanti lanjut. Boleh nanti masuk di Zoom yang satu ya, sahabat-sahabat. Maaf atas kesalahan. Oke. Sebentar. Itu adalah 2 hal yang saya terkait. Kalau Foucault bilang seperti ini. Kekuasaan itu membentuk pengetahuan dan pengetahuan melanggengkan kekuasaan. Jadi
keterikatan dan pengaruh atau implikasi dasar daripada pengetahuan dan kekuasaan di dalam konstruk pengalaman Palestina dan Israel itu sama sekali tidak bisa dilepaskan untuk melihat sejauh mana kemudian konflik keduanya. Nah, tentu saja masih ada yang namanya relasi superpower antara negara-negara besar, ideologi dan lain sebagainya. Nah, dalam relasi pengetahuan dan kekuasaan itu terlihat bahwa pertama, nah ini, jadi ada karya-karya akademik yang sebenarnya mendukung pendirian negara Israel. Jadi sebelum Israel lewat gerakan Zionisme ya. Nah, jadi sebenarnya Zionisme ini dia konsep yang diciptakan dan untuk menciptakan itu agar jadi konsep yang diciptakan dan sehingga agar dia mendapat pengakuan dunia, agar dia bisa mendapatkan rekognisi daripada dunia, maka dia harus dibangun dengan kerangka intelektual. Sebenarnya begitu. Harus ada pengetahuan yang menyangga keberadaan Zionisme itu. Nah, konsep historis Zionisme dibangun berdasarkan intensi untuk mencari fakta ini. Bagi Erlangga begini, fakta sejarah dengan pemahaman tentang Zionisme yang benar. Jadi beginilah Zionisme yang benar. Zionisme yang benar ketika itu berbasis pada fakta, maka ketika sudah ada fakta ilmiah, maka bisa dengan sudah ada fakta ilmiah, bisa didukung oleh rezim kekuasaan yang berlaku, maka kita bisa mendapatkan selain seperti itu, bisa mendapatkan tanah suci tadi itu. Misalnya tertulis dalam karya Sir Gilbert dalam Atlas of Israel-Palestine Conflict, itu dia bilang bahwa Palestina bukan wilayah tanpa bangsa. Ini, Palestina bukan wilayah tanpa bangsa dan menempatkan Yahudi sebagai penduduk asli bahkan sebelum penaklukan Muslim Arab. Jadi si Gilbert ini di dalam buku itu dia mau bilang bahwa sebenarnya Palestina ini tanah yang tidak pernah dihuni. Nah, dan penghuni pertamanya adalah Yahudi. Itu. Jadi untuk menjustifikasi keberadaan Zionisme ya, dan menempatkan Yahudi sebagai penduduk asli. Bahkan ketika penaklukan Muslim Arab, sebelum penaklukan Muslim Arab, jadi sebelum Muslim Arab bagi Gilbert, di tanah itu Palestina adalah bukanlah negara, bukanlah wilayah tanpa bangsa, tapi dia adalah negara yang didiami oleh Yahudi sendiri, bangsa Yahudi sendiri. Selanjutnya, ada karya juga dari sejarawan Yahudi Marxis, Hobsbawm, dia bilang begini, menopang relasi mencari-cari koneksi. Jadi Hobsbawm ini ingin bilang bahwa Yahudi dengan mitos kuno tanah Israel itu ada. Nah, Yahudi yang seperti apa? Yang kemudian merujuk langsung masuk kepada konsepsi politik Zionisme tadi. Jadi sebenarnya ada karya-karya akademik yang dibangun lebih dulu, kemudian apa misalnya sesudahnya untuk menjustifikasi bahwa Zionisme harus masuk, Zionisme Yahudi, kemudian harus masuk ke dalam negara Palestina, mendirikan negara Palestina, dan mengambil alih wilayah tersebut dari orang-orang Palestina. Faktanya, karya-karya ini merupakan alasan untuk membenarkan okupasi Zionisme di Palestina. Nah, Ian Pape di dalam 10 Minutes About Israel, dia tulis begini, ada cacat dalam sejarah dalam diskursus akademik Zionisme yang memastikan Palestina sebagai negara tanpa penghuni. Jadi, Pape ini mengkritik Gilbert. Jadi, kalau Gilbert bilang misalnya bahwa Palestina itu merupakan negara yang dihuni hanya oleh Yahudi, bahkan sebelum penaklukan kaum Muslim, bagi Ian bahwa itu salah. Justru Palestina merupakan bagi dia Palestina itu sendiri sebenarnya sangat lekat dengan monarki dan khalifahan Islam. Jadi saya tidak menaruh intensi yang berlebihan kepada terlalu mendukung bahwa ini memang negara Islam dan lain sebagainya, tidak. Tapi memang faktanya seperti itu. Apa bilang seperti itu. Bahkan jika mau dibandingkan di bawah khalifahan Turki Utsmani, mayoritas penduduk Islam dan Yahudi itu 5% dan Kristen 10-15%. Nah, selanjutnya Palestina adalah negeri dengan masyarakat dinamis dan terbuka dengan modernisme dan perubahan. Jadi di Palestina itu seringkali terjadi pertukaran atau migrasi kebudayaan, penciptaan kebudayaan baru, adanya akulturasi, adanya penolakan, adanya konversi, resistensi. Di situ sering terjadi karena memang itu wilayah yang sangat terbuka dan dia menerima semuanya. Baru pada abad ke-19, nasionalisme dan sekularisme kelompok ini diganggu oleh Inggris
kepada kaum Yahudi Eropa tahun 1971. Nah, jadi kalau misalnya membaca sedikit sebagai tambahan, ada namanya Perjanjian Balfour, itu disahkan oleh Rothschild. Itu kenapa Rothschild sampai mengesahkan apa isi perjanjian itu? Isi perjanjian itu sebenarnya bicara tentang aspirasi Yahudi yang berada di Eropa untuk masuk yang disuarakan kepada Balfour untuk minta tanah. Nah, sebelumnya tanah yang direkomendasikan oleh Balfour itu sebenarnya Afrika. Tetapi karena di Palestina juga ada klaim-klaim seperti itu, kemudian ada sumber daya alam juga yang melimpah di sana, maka pindahlah ke Palestina, pindahlah ke Yerusalem, dijustifikasi oleh pengetahuan-pengetahuan yang tadi, sehingga pengetahuan ini merupakan salah satu faktor, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu faktor untuk membenarkan okupasi Zionisme di Israel. Itu. Selanjutnya, ini menarik sekali. ada kalau misalnya Anda mendengar bahwa ada yang namanya tanah suci ketiga agama. Tanah suci misalnya dalam pandangan Yahudi artinya harus direbut dan lain sebagainya. Kalau di Torah itu misalnya ketika saya belajar Yahudi di kelas, itu di kelas saya di CTS, itu bilang menarik sekali. Itu bilang Yahudi itu kenapa kemudian dia menjadikan Yerusalem sebagai tanah suci? Karena mereka mau berbondong-bondong ke sana. Ketika berbondong-bondong ke sana, hanya dengan sampai di sana, hanya dengan seluruh umat Yahudi pindah ke negara Palestina, melakukan okupasi, mendirikan negara Israel, melegalkan segala cara, maka yang namanya Mesias itu akan turun. Itu doktrin salah satu doktrin dalam Torah. Itu. Sehingga tapi kemudian ada kritik soal itu, ada kritik. Nah, keyakinan bahwa Yerusalem sebagai tanah air itu, ini tanah air ya, yang tadi itu diyakini oleh Zionisme itu, merupakan konsepsi Yahudi Zionisme yang coba ditampilkan kembali setelah mengganti makna aslinya, yakni tanah suci, tanah suci, seperti tanah air ya. Jadi sebenarnya itu tanah air. Yang diinginkan oleh Israel kan tanah air, menjadikan tanah air. Tadi kan kalau saya baca Gilbert dan lain sebagainya, menjadikan tanah suci. Nah, tanah suci itu sebenarnya bermakna inklusif. Itu menjadi tempat bersemuanya keyakinan religius di agama Abrahamic besar. Sedangkan tanah air itu merupakan konsep yang digunakan untuk mendukung kolonialisme Israel di Palestina. Nah, jadi kalau misalnya saya ulang lagi, tanya, ini lihat di sini, saya di Martin Gilbert ini. Nah, dia bilang kan menempatkan Yahudi sebagai penduduk asli. Kalau Yahudi penduduk asli, berarti ketika Yahudi terusir dari tanah Palestina dan kemudian kembali, narasinya adalah tanah air, kembali ke tanah air. Karena ini saya punya tanah, karena ini tanah saya, maka ketika saya terusir, saya punya hak untuk mengambil tanah ini kembali. Itu. Tapi sebenarnya ini telah bergeser, pemahaman tentang tanah air ini justru telah mengalami pergeseran dari makna aslinya sebagai tanah suci. Itu yang mau coba dijawab oleh Shlomo Sand, from the Holy Land to Homeland. Nah, sebagai tanah suci di Palestina itu, apalagi di Yerusalem itu, tanah suci itu bermakna inklusif. Jadi itu tanah yang sebenarnya didiami oleh 3 agama besar, sangat inklusif, terbuka, mengalami perubahan bermacam-macam dan lain sebagainya. Sedang tanah air merupakan konsep yang digunakan untuk mendukung kolonialisme Israel di Palestina. Jadi dengan jadi yang mau saya tekankan adalah bagaimana rezim pengetahuan ternyata memiliki andil dalam mengkonstruksi fakta tentang Zionisme ini untuk mendukung okupasi di Palestina. Nah, Zionisme sendiri menurut Pape juga adalah ideologi fundamentalisme modern. Nah, karena dia baru diciptakan, maka dia fundamentalisme modern yang akarnya bisa ditemukan pada pertama, sentimen antisemitisme. Semitisme itu 3 agama besar, agama Semit, agama monoteis, Muslim, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, Zionisme ini meskipun dia Yahudi, tapi dia menciptakan sentimen antisemit. Dia benci kepada 3 agama ini, meskipun ada Yahudi. Nah, kedua, Kristen evangelis. Jadi akarnya juga Kristen evangelis yang meyakini bahwa kebangkitan Mesias didahului oleh migrasi seluruh Yahudi ke Palestina. Nah, ini yang saya bilang.
Jadi hanya ketika umat Yahudi sudah pindah ke Palestina, maka Mesias akan turun dan mereka akan selamat, seperti itu. Ketiga, ini yang paling serem. Kolonialisme modern yang menyediakan eksploitasi besar-besaran manusia dan alam yang di Timur Tengah. Jadi ada ideologi disokong oleh pengetahuan, kontestasi ideologis, itu mendukung okupasi di Palestina. Nah, Erlangga bilang begini, pada akhirnya, alih-alih merepresentasikan kemajuan dan semangat pencerahan, Zionisme sebenarnya pantulan dari wajah-wajah gelap peradaban Barat. Jadi, saya bukan Erlangga ini, atau ya Erlangga dalam keseluruhan yang bilang bahwa dia bukan benci Barat, tapi ya tidak semua Barat yang harus diambil. Ada beberapa implikasi daripada pengetahuan di Barat yang ternyata memantulkan sampah-sampah atau misalnya ampas-ampas. Nah, ini yang Erlangga yang bilang ampas-ampas di balik pencerahan, zaman pencerahan. Sehingga ampas-ampas itu bagi Erlangga terjadi penindasan, pengusiran, eksploitasi dan apartheid modern meraja di Palestina. Nah, apa yang terjadi dari rangkaian peristiwa geopolitik ini sebenarnya, pertama, Israel itu menjadi negara yang memiliki imunitas. Jadi mereka kebal hukum untuk melegalkan kolonialisme di Palestina. Kenapa kebal hukum? Ya lihat saja deh bagaimana banyak sekali manusia di sana yang dibunuh, tapi mereka biasa-biasa aja. Kedua, impunitas ini menjadikan mereka negara kebal hukum HAM internasional. Bahkan negara-negara yang memiliki sumber daya untuk melakukan sanksi malah diam diri. Ketiga, imunitas ini membawa normalisasi penindasan terhadap Israel. Dari mana dia datang? Pertama, janji-janji normalisasi ini dipelopori oleh Amerika untuk melakukan normalisasi hubungan Israel-Palestina lewat dukungan-dukungan negara Liga Arab. Itu baru-baru ini, tanggal 20 Agustus 2020. Jadi yang saya mau bilang sebenarnya adalah, sayang, Timur Tengah itu tidak sepenuhnya mendukung mendukung Palestina. Dia berada di pihak Israel. Kenapa dia di pihak Israel? Nah, nanti slide selanjutnya. Selain itu, di dalam kesepakatan ini tidak ada poin untuk mencegah Israel untuk melakukan serangan sepihak ke Palestina. Jadi tidak ada poin sama sekali. Jadi di balik kesepakatan yang banyaknya itu cuma bicara soal Palestina, itu normalisasi hubungan untuk menyudahi konflik di Palestina, maka harus benar-benar diselesaikan. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah mendirikan negara Israel. Konsekuensinya adalah kesepakatan bilateral ini memiliki kaitan yang untuk mempermudah jalur logistik. Nah ini, kenapa kemudian Liga-Liga Arab kemudian ingin menormalisasi hubungan antara Palestina dan Israel? Ya karena itu jalur logistik, bro. Jadi itu menjadi penghubung antara negara-negara peluk Timur Tengah, kemudian Eropa melalui Israel, itu Israel. Bahkan putra mahkota Saud, Muhammad bin Salman, Raja Salman, itu dikabarkan bertemu diam-diam untuk membahas normalisasi Palestina Israel ini. Alhasil pertarungan yang dibawa oleh Perdana Menteri Palestina disapu bersih di meja hijau, disudutkan tanpa pertimbangan sama sekali. Baru-baru ada beritanya itu. 3. Normalisasi ini bahkan melegalkan Israel untuk melakukan perampasan tanah dan pembunuhan terhadap anak-anak. Jadi gara-gara hanya untuk jalur logistik, ya bagi saja. Yang keempat, di sisi lain jika tidak melakukan normalisasi, nah ini konsekuensi bagi Israel. Jika dia tidak melakukan normalisasi, maka Israel sedang menghadapi ancaman yang serius bagi masa depan mereka. Ancaman itu adalah pertumbuhan populasi Yahudi ortodoks yang tidak produktif. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Yahudi itu semua pintar-pintar, ya barangkali mereka pintar, tapi mereka tidak produktif sekali. Kenapa? Karena laki-lakinya tidak bekerja sama sekali dan hanya mendedikasikan hidup untuk mempelajari Taurat. Dan ini disubsidi negara lagi, disubsidi oleh Israel lagi. Yang kedua, perempuannya apalagi mereka hanya berfungsi untuk melahirkan anak, gitu. Jadi memang ada keyakinan Semit dalam jadi kalau Yahudi, kalau kita melihat sejarahnya patriarki sekali. Itu perempuannya ya udah gitu aja kamu. Yang ketiga, munculnya kapitalisme global. Nah ini dalam hal investasi pembangunan turisme, perkotaan, pendidikan tinggi, industri teknologi, rencana ini bahkan mengharuskan penggusuran. Jadi ini konsekuensi yang harus diterima Israel ketika dia tidak melakukan okupasi. Jadi dia juga terhambat karena ketika dia tidak melakukan okupasi, sedangkan pada sisi yang sama kapitalisme global juga mengancam eksistensi negaranya, maka ya mau tidak mau dia harus dipaksa untuk melakukan itu.
Meskipun baru-baru kita dengar tadi pagi jam 2, saya baca berita itu bahwa dua negara ini katanya sudah gencatan senjata, sudah berhenti, sudah ada teriakan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Nah, ini peta runding di bawah tidak ada gunanya. Nah, ini catatan terakhir saya. Jika mau diperpanjang, sebenarnya isu Palestina Israel ini akan sampai pada soal self-defense. Self-defense itu begini, loh, kalau saya diserang, kenapa saya nggak balik nyerang sih? Gitu, untuk mekanisme pertahanan. Jadi self-defense ini mekanisme pertahanan. Nah, dan percaya atau tidak, ini adalah self-defense kolonial dari zaman ke zaman. Jadi seperti misalnya Belanda datang ke Indonesia, ketika dilawan oleh Indonesia, alasannya adalah ya udah saya lawan saja balik, maka saya dipukul tapi saya tidak membalas dipukul, malah untuk memukul. Itu self defense namanya. Dua, anti-Zionisme bagi saya tidak sama dengan antisemitisme. Anti-Zionisme berarti membenci Israel sebagai sebuah entitas politik, bukan benci Yahudinya. Nah, ini quote-nya dari Gus Ulil Abdallah. 3, tidak ada kompromi sama sekali untuk kolonialisme, okupasi, penjajahan, pembunuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian menyetarakan antara Israel dan Palestina, hanya gara-gara misalnya keduanya saling berkontestasi, tetapi gagal untuk melihat bahwa di sana terjadi kolonialisme, okupasi, penjajahan, pembunuhan manusia, berani sekali dia mengatakan itu. Di mana dia penalar kemanusiaan? Nah, istilahnya seperti itu. 4, kritik terhadap Israel, terhadap superpowers di belakangnya juga mesti dibarengi dengan kritik terhadap Hamas. Nah, ini Hamas juga ini bermasalah. Dan siapa saja yang menjadi donatur untuk memperpanjang peperangan. Nah, baru-baru itu Bloomberg mengeluarkan satu berita yang menarik sekali. Dia bilang begini, itu yang membuat Israel itu kaya raya, bisa mempasok berbagai atau jutaan alutsista, berbagai macam alutsista ya, karena memang pajak orang-orang Amerika itu dialokasikan untuk membeli itu menjadi donasi. Nah, itu sudah disuarakan oleh Edward Said di tahun 1970-an sebenarnya. Dia bilang bahwa pajak orang-orang Amerika dilarikan kemana sih? Nah, ternyata bagi Said setelah dia melakukan berbagai riset, ternyata Bang, suaranya hilang. Tidak ada. Suaranya masih hilang, Kak. Belum kedengaran. Belum ada, Kak, belum. Belum ada suaranya, Kak. Oh ya, jadi karena waktunya tinggal 10 menit, jadi nanti saya share ulang Zoom meetingnya sekaligus menunggu Kak Arif perbaiki suaranya di headset. Nanti di-share ulang.
sahabat-sahabat untuk sesi diskusi kita bisa masuk di Zoom meeting yang dibagi oleh host. Selesai ini, Ikal? Pindah di Zoom yang baru, Romo. Ada linknya, so dikirim di chat. Ya. Rodney sudah masuk sebelah. Pemantik memperbaiki audionya. Sambil menunggu teman-teman lain masuk di Zoom meeting. Gimana kabar Isal? Sehat, Kak, sehat. Alhamdulillah. Lengkap puasa? Tidak. Jawabnya lama sekali. Sorry, teman-teman, ini mengharuskan saya untuk menggunakan handphone. Ya, tadi selesai tadi materi. Kita bisa sesi tanya jawab setelah ini. Ya, saya persilakan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kak Arief sudah memperbaiki audionya. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin berdiskusi, yang ingin bertanya langsung kepada pemantik kita kali ini, bisa, ini kayaknya sudah ada yang kirim di chat. Teya, Aletia. Jadi pertanyaannya, izin bertanya, di awal penjelasan Kak Arief bilang tentang oh belum, kayaknya belum ada pertanyaan baru pengantar. Ya, jadi sahabat-sahabat yang ingin bertanya silakan diaktifkan audionya. Kalau bisa juga di lewat chat, silakan kepada sahabat-sahabat yang ingin berdiskusi, silakan diaktifkan audionya. Saya persilakan.
Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kan tadi ada catatan terakhir perihal apa? Kalau misalnya isu Palestina ini dan Israel sampai pada apa? Tetap berlanjut, itu ada apa? Catatan dari pemateri disampaikan akan berujung pada self defense atau ya semacam pertahanan diri. Nah, jadi mungkin sedikit pertanyaan saya perihal pertahanan diri seperti apa yang dimaksudkan itu ya. Karena bagi saya kalau misalnya hal-hal yang tindakan dibalas dengan tindakan, bagi saya itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Makanya perlu ada apa pengetahuan, konstruk pengetahuan yang perlu digali. Kayak ada relasi kuasa yang mesti dicari tahu di situ agar bisa kita lihat secara jernih sebagai upaya ikhtiar untuk bagaimana bisa menyelesaikan, ya minimal tidak mendekati, melihat di mana akar-akar persoalan yang terjadi antara Palestina dan Israel ini. Dan yang kedua adalah terkait mengutuk Israel. Apa maksudnya mengutuk Israel itu? Mungkin sekian dulu, begitu dulu pertanyaan saya. Terima kasih moderator. Oke, bagaimana Karif, mau langsung dijawab atau dipersilakan ke teman-teman lain yang masih ingin bertanya? Ya, kalau ada pertanyaan dulu. Oke. Bisa dijawab sekalian, mau dijawab sekalian. Untuk sahabat-sahabat yang masih ingin berdiskusi, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tadi sudah ada pertanyaan dari sahabat Muazer. Untuk yang lain dipersilakan. Kayaknya dijawab dulu, Kak. Nah, menunggu teman-teman lain mempersiapkan pertanyaan. Oke. Yep. Gini loh yang saya maksud dengan self defense itu kan pertahanan diri. Nah, analogi sederhananya seperti ini. Anda kemudian dipukul sama orang, Anda akan merasa bahwa untuk mempertahankan diri, maka saya kemudian harus memukul balik. Itu analogi sederhananya. Tapi ketika disalin dalam kerangka kolonialisme, itu jadi agak sedikit berbeda. Nah, dalam kasus Israel dan Palestina, memang yang melakukan okupasi pertama kali adalah Israel. Dalam tanda kutip, Israel yang saya maksud adalah sebagai entitas politik, ya, Zionismenya, gerakan Zionismenya. Jadi, ketika self defense itu akan berlaku apabila kemudian okupasi sudah terus berlanjut, sudah ada kemudian Israel misalnya nih mau melakukan kolonialisme di Palestina, membunuh anak, kemudian menghancurkan rumah-rumah, membunuh orang dewasa dan lain sebagainya. Pokoknya dia membunuh lah. Nah, ketika dia membunuh itu, otomatis kan ada balasan pasukan dari Hamas ke Israel. Nah, roket-roket yang di Hamas ini ketika jatuh di tanah-tanah Israel, di orang-orang Israel, maka kemudian self defense-nya di situ masuk. Maka orang-orang Israel dia melakukan self defense. Nah, self defense ini adalah model pertahanan. Nah, dia sudah menyerang saya. Analoginya adalah bisa dipakai adalah dia sudah menyerang saya. Kenapa saya tidak serang lagi? Gitu. Untuk mempertahankan diri saya, maka saya akan menyerang kembali. Nah, makanya saya analogikan dengan dan ini bukan cuma berlaku di Israel, tapi juga di Palestina. Karena dia sudah nyerang saya, maka saya akan menyerang dia kembali. Jadi DP inti baku hantam dalam sampai beberapa dekade sampai sekarang. Nah, sehingga saya menggunakan analogi misalnya ketika Belanda datang di Indonesia. Ketika Belanda datang di Indonesia lewat raja-raja di Indonesia, kemudian kan dilawan. Ketika melakukan perlawanan, ya maka Belanda karena sudah habis banyak orang pasukan, sudah ada yang kalah, orang sudah usir balik, orang tidak terima, maka orang melakukan nama self defense. Nah, self defense itu adalah kemudian untuk mempertahankan diri. Nah, di dalam ideologi atau misalnya persaturan politik dunia, self defense ini dilakukan oleh Israel juga sebagai tambahan adalah untuk melindungi diri mereka sendiri.
Nah, jadi ketika di sidang PBB, ketika ditanya kenapa kemudian rudal-rudal dari Israel kemudian masuk di Gaza, masuk di Hamas dan kemudian dibalas oleh Hamas lagi ke dalam wilayah Israel, maka jawaban sederhana pemerintah Perdana Menteri Israel misalnya adalah, ya karena kita bertahan, karena kita melakukan self defense, karena kita melakukan pertahanan diri, dan pertahanan diri ini kita balas aja mereka. Jadi akan seperti itu. Maksudnya itu catatan saja yang saya maksudkan sebagai self defense. Nah, yang kedua adalah dengan mengutuk. Saya mengutuk. Ya iya, karena segmen saya itu catatan terakhir jelas sekali bahwa seluruh tindakan okupasi, kolonialisme, pembebakan kemanusiaan, ethnic cleansing mau terjadi dimanapun dalam bentuk sekecil apapun, dia harus dikutuk. Tentu saja saya mengatakan mengutuk Israel dalam tanda petik yang saya sudah bilang sebelum-sebelumnya, seperti kata Gus Dur, kemudian kata Erlangga Pribadi Kusman, kata Gus Ulil, dan lain sebagainya. Saya juga sependapat bahwa yang saya kutuk adalah Israel sebagai entitas politik. Siapa itu mereka entitas politik? Ya Zionisme. Kenapa mereka harus dikutuk? Ya karena mereka melakukan kolonialisme, okupasi. Sederhana sekali. Dan jika kemudian Anda merasa bahwa tindakan pengutukan ini salah, dan Anda menyamakan bahwa juga Israel juga ada korban, how dare you that? How dare you say that? I mean, saya kira bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dua entitas ini adalah sama, meskipun sama-sama korban, tapi kemudian Anda melupakan bahwa di sana ada terjadi kolonialisme dan lain sebagainya. Di situ yang Gus Dur mau selalu bilang ada kemanusiaan, ada ketauhidan, ada keadilan, ada kesetaraan di prisma pemikiran Gus Dur itu. Saya kira seperti itu. Pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua, baik. Dari penjelasan Kak Arief bilang bahwa keengganan untuk mengutuk Israel dan membiarkan wacana Islam berputar pada hal internal. Lalu menyebut dengan istilah neo-ateis. Mengapa dia menjelaskan semacam ada upaya untuk melibatkan Islam sebagai agama dalam melihat konflik ini? Sedangkan di awal konflik kita bersepakat bahwa ini bukan konflik agama. Begini loh. Saya bilang kan begini. Ini bukan serta-merta konflik agama, meskipun kemudian di dalam upaya-upaya untuk melanggengkan konflik tersebut ada yang namanya motivasi religius. Nah, motivasi religius itu timbul di dalam diri seseorang. Kenapa itu timbul? Karena sudah memang ada dari sananya itu motivasi religius. Contoh motivasi religius seperti misalnya, kenapa kemudian orang-orang Palestina rela untuk mengorbankan DP nyawa hanya untuk melindungi Masjid Al-Aqsa? Kenapa? Nah, karena ada dorongan motivasi religius, karena itu kota suci, itu tempat ibadah mereka. Nah, itu yang saya sebut dengan motivasi religius. Kenapa saya berusaha untuk melihat ini tidak serta-merta konflik agama? Karena di balik itu ada yang namanya politik ekonomi, ada yang namanya kapitalisme global, ada yang namanya persesuaian ideologi dunia, ada yang namanya kontestasi ideologi. Di situ. Nah, kenapa saya menyebut new atheist? Nah, new atheist ini sebenarnya jadi gini loh, saya sebenarnya mengkritik seseorang di situ. Saya ingin mengkritik seseorang yang ingin bilang bahwa nggak usah loh, ya mau dari kalangan Muslim atau non Muslim sekalipun, dia bilang begini, ya nggak usah kamu ngekritik soal Palestina Israel, kritik saja tentang HTI, kritik saja tentang apa namanya salafisme, wahabisme, kritik saja tentang misalnya fundamentalisme dalam Islam, konservatisme. Itu. Jadi orang-orang new atheist ini digambarkan sebenarnya sebagai orang-orang yang menyuruh kita, yang menyuruh intelektual, saya tidak menyebut diri saya intelektual, menyuruh orang-orang kemudian untuk ya kritik saja di dalam internal Muslim, kritik saja itu terorisme, kritik saja seperti itu. Tetapi pada saat yang sama dia justru tidak peka dengan realitas yang terjadi di luar agama Islam. Artinya di sini saya tidak pernah mengutuk, saya tidak mengeneralisasi bahwa seluruh Yahudi itu salah. Tidak, saya tidak pernah mengeneralisasi itu. Yang saya mau bilang bahwa ada juga faksi-faksi Yahudi yang misalnya melanggengkan okupasi, Zionisme, dan ini tidak cuma di dalam Yahudi toh, di semua agama juga ada faksi-faksi seperti itu. Dalam Islam misalnya ada yang kayak HTI, ada yang ada HTI, ada kemudian salafisme, wahabisme dan lain sebagainya, ada semua. Sehingga sebutan neo ateis adalah untuk orang-orang yang
kepengen sekali saya hanya mengkritik, atau misalnya orang-orang lain di sana hanya untuk mengkritik, ya udah kamu stay di Muslim aja, tidak usah keluar daripada Muslim, tidak usah kamu mengkritik di luar Muslim sana, gitu. Saya tidak ada upaya untuk misalnya begini, kenapa melibatkan Islam? Ya harus memang terlibat, Kenapa harus terlibat? Ini pertanyaan yang sebenarnya sederhana sekali untuk dijawab. Kenapa harus terlibat? Bukan karena kita mayoritas, bukan karena meskipun karena itu juga sebuah sebuah konsep yang mengikat kita. Karena apa ya? Karena kita memiliki kesamaan sejarah barangkali, atau misalnya kesamaan penerimaan tentang identitas barangkali, yang saya sebut seperti itu. Karena dalam analogi sederhana, misalnya Anda dengan teman Anda bersahabat dengan si A, Anda tidur sama-sama di dan lain sebagainya. Kemudian Anda bertemu dengan si B. Ketika Anda bertemu dengan si B hanya misalnya satu hari atau misalnya beberapa jam, tiba-tiba di dalam satu waktu yang bersamaan si A dan si B kemudian kecelakaan. Kemudian siapa figur pertama yang akan Anda kunjungi? Bagi saya akan memilih si A. Kenapa? Karena dia memiliki satu keterikatan yang sama dengan saya. Ada keterikatan yang sama dengan saya, sedangkan kemudian si B itu tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan saya. Itu penjelasan sederhananya, bukan karena kita semata-mata hanya mayoritas, tapi kita memiliki kesamaan persepsi tentang sejarah, kesamaan penerimaan tentang identitas, kesamaan penerimaan tentang siapa Muslim, dan yang paling tinggi bagi Gus Dur sebenarnya adalah kesamaan bahwa kita sama-sama manusia. Tidak perlu lihat anti agamamu apa sebenarnya. Kalau dalam prisma Gus Dur Anda baca, Anda tidak perlu melihat apa agamamu untuk berbuat baik. Cukup Anda lihat dia saja sebagai manusia. Maka Anda harus terlibat dalam sana. Tentu saya kemudian keterlibatan ini meniscayakan adanya keterlibatan tentang narasi keagamaan, ya tentu saja. Ketika titik berangkatnya adalah menolak kolonialisme, penindasan, okupasi, selain sebagainya, mengapa tidak menggunakan titik berangkat yang lebih universal perihal kemanusiaan, hak asasi? Kenapa membutuhkan imajinasi keislaman, sejarah dalam hal ini agama? Ya perlu dong, perlu untuk melihat itu sebagai sesuatu yang juga memiliki keterlibatan. Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan yang berada di Timur Tengah yang selama ini diimajinasikan sebagai tempat bersemayamnya agama-agama Semitik di sana. Anda tidak harus membuang keniscayaan itu. Itu sudah ada di sana. Itu dasein, kalau misalnya Digger bilang itu dasein, sudah ada di sana dia. Dan ketika Anda menghilangkan itu hanya menggunakan kacamata tentang kemanusiaan, kemudian hanya menggunakan kacamata tentang HAM, ya tidak bisa sama sekali. Pun ketika Anda menghilangkan itu, pun ketika ada upaya untuk menghilangkan itu sebagai sebuah bentuk salah satu realitas yang terjadi, maka kita hanya akan mereduksi konflik itu saja. Ingat, saya menyatakan bahwa itu, kenapa dia memiliki konflik agama? Karena ada motivasi religius. Itu saya bilang. Meskipun motivasi religius ini kemudian lebih didominasi oleh tadi ekonomi politik kelas, kenapa Timur Tengah menjadi medan kontestasi dan lain sebagainya. Tentu saja perlu. Anda tidak bisa memisahkan itu. Di dalam konflik-konflik seperti ini, apa yang disebut sebagai secular world dan kemudian apa yang disebut sebagai religious world itu sebenarnya sudah tidak ada batasnya. Bahkan ketika Anda mencoba untuk memisahkan itu, setengah mati untuk mencari irisan di mana itu harus berpisah. Karena itu ada, simply it is because it is there, itu ada di sana. Siapa lagi? Wait, siapa ya? Rizal Rajab. Izin bertanya, Kak, bagaimana menurut pemantik sikap yang harus diambil Palestina dalam kolonialisme Israel? Kalau semisal sikap yang harus diambil adalah dengan dalam kolonialisme Israel, kalau semisal sikap yang harus diambil adalah dengan memerangi balik, maka tidak ada bedanya Palestina dengan Israel dalam melakukan pelanggaran kemanusiaan. Sependek pemahaman saya, jika jalur perangi balik yang diambil, maka akan ada pembunuhan, pembantaian, dan saya sepakat bahwa orang tidak bisa berlama-lama dalam konflik. Tetapi kalau Anda meminjam Gus Dur misalnya, Gus Dur bilang, selama kita tidak melakukan penyesuaian ideologi,
maka Timur Tengah hanya akan menjadi hanyalah sebuah entitas yang memiliki watak pergolakan. Jadi memang Timur Tengah itu bagi Gus Dur karena tidak mau menyesuaikan diri, memang tanpa cuma baku sapu akang, DP istilah gitu. Memang cuma tanpa mau baku hantam akang. Itu pertama. Yang kedua, kalau Palestina terus berbalas-balas bukankah dia sama dengan Israel? Jelas. Tapi berbagai macam veto, berbagai macam kebijakan, berbagai macam surat-surat, berbagai macam keterlibatan negara Palestina di dalam meja perundingan United Nations PBB tidak pernah diindahkan. Satu. Yang kedua, tahun 2020, kalau nggak salah 2019 ya, yang ketika tentang voting terhadap keberadaan apakah Israel atau Palestina, itu Anda tahu enggak? Hampir semua negara itu mendukung normalisasi mendukung bahwa Yerusalem adalah bagian dari negara Palestina. Israel kemudian tidak diakui sebagai negara. Votingnya juga banyak. Ada yang memilih antara Israel dan Palestina. Orang-orang negara-negara lebih memilih Palestina. Bahkan Indonesia memilih Palestina. Tetapi yang terjadi, politik yang terjadi di atas sana, di awan sana, itu tidak seperti itu, tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Karena ada di belakang ada superpowers yang menjaga itu. Tidak bisa. Tidak semudah itu diselesaikan dengan hanya gara-gara orang konsensus bersama-sama di United Nations, PBB, HAM internasional, bilang bahwa ini kejahatan, bilang bahwa ini memang menyatakan bahwa ini kejahatan, menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran kemanusiaan, bahwa Palestina harus berdiri sebagai negara utuh, didaulat dan lain sebagainya. Tidak semudah itu. Karena di belakang Palestina, di belakang Israel juga ada negara-negara yang ingin berkonflik, negara superpower. Bahkan Arab Saudi pun, negara-negara Arab pun, baru saya baca 2 hari lalu, itu berita dari New York Times itu bilang bahwa Perdana Menteri Palestina sendiri itu kecewa dengan liga-liga Arab. Nah, liga-liga Arab ini apa saja? Libya, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Yaman, dan lain sebagainya. Ada 10 sampai 12 negara mereka. Nah, mereka itu diam-diam mendukung normalisasi negara Israel. Kenapa mendukung normalisasi negara Israel? Kenapa? Ya karena alasan Gus Dur tadi, di Israel itu adalah negara yang menghubungkan logistik, khususnya alutista, antara negara-negara di Teluk Arab dan negara-negara Eropa. Jadi dia itu mau tiba di Israel. Nah, untuk apa alutista itu? Untuk apa? Nah, alutista tersebut digunakan untuk memerangi yang namanya terorisme. Untuk membayangi namanya terorisme. Terorisme oleh siapa? Ya kalangan-kalangan ISIS, kalangan-kalangan Al-Qaeda, jamaah dan lain sebagainya itu untuk memerangi itu. Dari mana senjata-senjata itu dipasok? Ya dari Eropa. Siapa yang kemudian mendukung mendukung Israel kemudian memiliki senjata yang sangat banyak itu? Ya dari pajak orang-orang Amerika. Siapa yang mendukung Hamas kemudian untuk bisa membalas rudal kembali ke Israel? Ya donasi-donasi kita. Nah, makanya di catatan terakhir itu, biar lebih jauh, kita juga itu harus bertanya kepada lembaga tempat kita memberikan uang kita untuk menyumbang kepada Palestina. Kemana arah uang kita itu didonasikan? Jangan sampai uang kita itu didonasikan untuk memperpanjang konflik antara Israel dan Palestina, untuk membiayai rudal-rudal di Hamas. Jangan sampai kemudian Hamas dalam hal ini juga kemudian membeli rudal-rudal milisi-milisi dari Timur Tengah yang rudal-rudal itu, asumsinya, yang rudal-rudal itu kemudian didapat dari Amerika, dari Eropa, atau jangan sampai Hamas juga membeli langsung rudal-rudal tersebut dari Amerika sana lewat teluk-teluk Arab yang berada di Israel. Kedengaran seperti konspirasi, tapi apa ya namanya? Ini asumsi saja, belum ada pembuktian soal itu. Tapi itu kalau catatannya mau sampai ke sana, kita harus membongkar itu lebih jauh. Kita harus melakukan pembongkaran terlebih jauh soal itu, khususnya pada relasi kuasa yang terjadi di dalamnya. Saya kira itu. Apa ada lagi ya? Ya baik. Ya sudah. Terima kasih Kak Arif. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, sudah bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Cuman persilakan dulu kepada sahabat-sahabat lain yang masih ingin berdiskusi. Persilakan.
Kayaknya sudah tidak ada. So bisa ditutup, Kak? Sudah ya? Wih, menarik. Sudah. Oke. Saya pikir jelas apa yang disampaikan Kak Arif terkait bagaimana dari catatan Gus Dur mengenai Kalau saya ada. Oh iya, saya promo. Baik. Silakan. Ada berapa orang hadir di sini kalian? Sekarang 15, Romo, 15. Dari 15 orang, berapa orang yang pendukung Palestina? Ya. Saya mau tanya, berapa orang pendukung Palestina? Dan berapa orang pendukung Israel? Biar jelas gitu. Ya. Jangan-jangan juga di antara kita ini ada yang pendukung di dua negara ini. Kan kalau begitu kan nggak jelas sebetulnya. Menurut saya sederhana sebetulnya. Kan begini, kalau tidak salah sekitar tahun 1947 itu kan PBB kan sudah membagi 3 wilayah di Yerusalem itu kan. Jadi pertama adalah satu wilayah bagi kaum Yerusalem itu sendiri sebagai perwakilan internasional. Kemudian yang kedua juga adalah Arab, dan ketiga adalah ya Palestina sendiri. Tapi kemudian kan Arab ini kan tidak setuju dengan cara PBB dalam membagi 3 wilayah itu. Kemudian itulah awal munculnya konflik kan. Itu yang kita tahu bersama. Satu di situ. Yang kedua, saya ingin bilang kenapa Israel bukan dalam tanda petik, bukan menyerang Palestina, tapi mempertahankan Yerusalem sebagai kota suci mereka. Kan gini loh, ya. Islam punya kota suci 2, Madinah sama Mekah. Coba kalau orang Israel menyerang itu, pasti Islam marah. Nah sama juga ketika orang-orang Arab yang ada di Palestina itu kemudian mengambil Yerusalem, ya jelas Israel marah. Harusnya sadar bahwa setiap agama itu memiliki kota suci. Dan itu yang kemudian yang harus dijaga. Kenapa Israel mati-matian mau merebut itu? Karena mereka anggap itu kota sucinya. Teorinya begitu. Sehingga konflik terjadi. Nah pertanyaannya adalah kenapa kemudian Arab mengkhianati Palestina? Atau kemudian kenapa Arab bermain di dalam ruangan ini antara konflik Palestina Palestina dengan Israel? Itu juga. Nah, saya kira benar juga apa yang disampaikan Arif. Soal ini, saya tuh kalau tadi saya barusan dari kota saya lihat nih kawan-kawan dari kami kemudian atau mungkin ada juga pemuda hijrah dan sebagainya itu di perlimaan itu pengumpulan donasi. Pertanyaannya juga kan jelas. Jangan-jangan benar, saya kira benar Arif. Jangan-jangan juga kita donasi itu membantu Hamas dalam rangka membeli persenjataan. Tapi walaupun begitu setahu saya Hamas ini kan kaya, mereka kelompok orang-orang kaya dan mereka itu lebih kaya daripada orang-orang Israel. Tapi pertanyaannya adalah apa juga kepentingan orang-orang Indonesia ke sana? Nah, saya tidak setuju kalau kemudian itu disederhanakan sebagai konflik agama. Karena memang ini murni politik begitu ya. Karena memang sudah dari dulunya bukan persoalan agama. Tapi saya juga ingin mengkritik media. Media dalam pemberitaan itu tidak berimbang. Kenapa tindakan brutal kaum Zionis Israel terhadap orang-orang Islam Palestina itu yang kemudian dipertontonkan di mana-mana lewat media? Karena memang media ingin meraih keuntungan di situ. Karena apa? Karena mayoritas dunia ini adalah orang-orang Islam, sehingga media juga jangan-jangan media juga ini bagian dari otak untuk mendesain untuk tetap mempertahankan konflik di antara dua negara ini. Tapi ya jelas.
jelas. Iya, tapi kemudian kenapa misalnya yang korban-korban di Israel itu kemudian tidak dipublish? Nah, ini juga pertanyaan sehingga kita harus hati-hati. Betul sekali Arif, memang harus hati-hati. Apalagi kita orang-orang Islam di Indonesia. Jangan-jangan kita sebetulnya tidak paham di balik konflik antara Israel dengan Palestina. Saya kira itu mungkin beberapa catatan dari saya. Makasih. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ya, saya kembalikan kepada Iqbal. Siap. Jadi saya pikir menarik sekali apa yang disampaikan. Jadi karena waktu tinggal 8 menit lagi sudah mau habis, jadi saya pikir sudah bisa diakhiri pertemuan kita kali ini. Semoga bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Samsi, kepada Kak Arif Abbas selaku pemantik, dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang sampai dengan hari ini sampai dengan sekarang masih berada di Zoom meeting. Barangkali itu saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di diskusi lain. Sama-sama. Makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak. Oke. Terima kasih, luar biasa. Keren ini Arif ini, master ini luar biasa. Top seolah. Top.